Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Iya, terima kasih. Dengan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan sampai pada hari ini dengan pembelajaran kita ya. Iya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doa kita? Kevin, ayo, Kevin. Mari kita bersama Hari Yesus yang Kudus. Berdoa sebentar lagi kami belajar kiranya apa yang kami pelajari kami dapat mengerti Tuhan. Apa yang dijelaskan guru kami dapat mengerti, dan kami dapat menjelaskannya kembali. Dan juga Tuhan, jika nanti ujian kami dapat menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Kita diberkati Tuhan untuk proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya, sebelum kita lanjut, saya mengabsen dulu. Ada kira-kira kawan kita yang tidak hadir? Ada. Siapa itu? Kenapa sih Clara? Sakit dia? Iya. Iya, nanti ya dilihat dulu temannya. Siapa tahu memang betul dia sakit. Kalau memang karena dia malas, nanti bisa kita tegur dia seperti itu ya. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, selalu kita buatkan peraturan di dalam kelas kita, seperti itu ya. Kalau dari si Cika, apa kira-kira yang perlu? Tidak bisa ribut, si Kevin. Jangan berbicara ketika pembelajaran berlangsung ya. Terus si Pipin, jangan mengganggu teman. Si Elsa, bersikap sopan santun. Terus si Joseph, apa Joseph? Apa? Jangan ribut. Iya. Jadi sudah banyak ini ya untuk peraturan kita. Satu, jangan ribut. Yang kedua, jangan mengganggu teman. Yang ketiga, harus bersikap sopan santun. Yang keempat, tadi apa? Saling menghargai. Yang kelima, apa? Si Pipin tadi, apa Pipin? Iya. Jadi itu aja kita buatkan. Jangan kamu ganggu temanmu ketika kita sudah mulai di proses pembelajaran kita untuk hari ini. Seperti itu ya. Iya. Jadi untuk materi kita pada pagi hari ini itu ada di LK 36. Apa itu? Menelaah struktur kebahasaan dalam teks cerpen yang kita lihat nanti. Jadi minggu yang lalu kita masih tetap di materi yang sama, itu apa? Teks cerpen. Jadi di teks cerpen ini bermacam-macam dia. Ada nanti seperti minggu yang lalu kita sudah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Itu berada di KD 35. Sekarang yang kita bahas ada di KD berapa? KD 36. Iya, kembali Ibu mengingatkan, ketika di unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita, apa yang kita pelajari? Ayo, siapa yang mengingat? Yang pertama apa? Coba. Apa? Unsur-unsur intrinsik itu terbagi atas beberapa bagian. Satu, dia apa? Tema. Terus yang kedua? Iya, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Kira-kira ketika kamu buatkan tema itu apa? Apa tema? Minggu yang lalu kita buatkan apa itu? Judul itu ya, subjudul. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Tokoh atau penokohan. Di penokohan itu terbagi beberapa bagian. Satu, dia apa? Ada tiga kan? Satu dia protagonis. Dua, ketiga protagonis. Terus kalau di alur itu apa? Alur sama dengan jalannya sebuah cerita. Alur itu bagi berapa dia? Alur ada ya, ada tiga kan? Ada alur maju, ada
gaya bahasa dengan amanat. Amanat apa? Si pembaca. Itu juga kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian dari cerpen. Apa itu cerpen kemarin sudah ada kita buatkan di situ. Terus, apalagi yang kamu ketahui tentang unsur-unsur itu? Selain dari yang anak tadi apa? Coba ingatkan kembali kelas yang di sini. Apa Pipien? Unsur intrinsik. Iya. Unsur intrinsik. Iya. Apa itu unsur intrinsik itu? Terbagi berapa dia? Ekstrinsiknya? Terbagi atas berapa unsur ekstrinsiknya? Tadi kan ada dia unsur intrinsik. Terus ada unsur ekstrinsik. Kalau di ekstrinsik ini terbagi berapa? Satu dia Latar belakang penulis. ada latar belakang penulis atau biografi. Yang kedua, iya. Yang ketiga, keadaan masyarakat. Yang keempat, apa itu? Apa Pipien? Yang keempat, cerita. Seperti itu. Biar lebih jelasnya kita lihat di sini teks cerpen, cerita pendek. Lihat teks cerita pendek. Kamu lihat di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bacakan dulu Pipien. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Iya. Yang kedua. Mengelola struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang ketiga. Menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan dalam memperhatikan struktur kebahasaan cerpen. Dan itu pun sudah kita kerjakan ya. Yang terakhir apa? Menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek dengan buktinya. Menyimpulkan unsur pembangun cerita pendek dengan buktinya. Kemarin sudah kita buatkan itu, mulai dari tema sampai amanat kita buatkan. Pembuktiannya ada tidak di cerita tersebut. Ternyata setelah kita buatkan dengan mappingnya ada kamu dapat. Di penokohannya juga ada di situ buktinya, di alurnya juga ada buktinya, di latarnya juga ada bukti, sampai di mana? Yang terakhir. Iya, lihat ini. Lanjut. Mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek. Ada di situ pengertian. Terus, ya, terus unsur pembangun cerpen. Ya, biar lebih kamu pahami. Terus ada lagi di sini apa ini? Pengertian daripada cerpen. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Terus, cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Ya, dia tidak bersambung, hanya sekali duduk kita baca seperti itu. Kemarin juga kita sudah belajar mengenai jenis cerpen. Kamu lihat di sini, berdasarkan panjang naskah. Maka cerpen yang kedua, iya, berdasarkan tema dan isi. Cerpen itu ada iya. Next lagi, di unsur-unsur pembangun cerpen itu terbagi dua. Yang kamu sebutkan tadi itu, satu dia apa? Unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Iya, kita lihat lagi. Di unsur itu tadi sudah kamu sebutkan ada tema latar penokohan, alur sudut pandang dan amanat. Maka kita lihat di sini ada unsur ekstrinsik. Ada 3 di sini pemahamannya. Satu dia bahasa. Yang kedua yang ketiga itu tadi yang kurangnya ada bahasanya, ada latar belakang pengarang, ada nilai yang terkandung. Kita lihat lagi di sini. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang perlu kita bahas nanti ada di aspek kebahasaan teks cerpen. Lanjut. Yang mana yang mau kita bahas untuk nanti di KD 36. Kita mencari orientasinya, kita cari komplikasi
orientasi. Nanti yang perlu kita bahas ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Apa itu orientasi, Vivian? Orientasi merupakan bagian pendahuluan dalam cerita baik pengenalan sifat, tokoh, latar, dan alur. Yang kedua, komplikasi, Joseph. Komplikasi memuat masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga, resolusi apa? Si Kevin. Resolusi merupakan bagian pencernaan masalah atas konflik yang ada di dalam cerita. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Ini nanti yang perlu kita bahas. Kalau di unsur yang tadi kita sudah pahami waktu minggu yang lalu. Jadi ini perlu kita pelajari kembali. Di aspek kebahasaan dalam cerita pendek ada beberapa pemahaman yang perlu kamu ketahui. Yang pertama dia bahasa tidak baku dan tidak formal. Yang kedua, baca. Apa? Menunjukkan keterangan waktu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Iya, kita lanjut lagi. Lihat, sebelum kita tayangkan videonya, ada baiknya saya tanya dulu. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya. Apa beda latar dengan alur? Apa? Apa beda latar dengan alur? Apa beda latar dengan alur? Berarti kembali lagi kita ke awal itu ya. Latar dengan alur. Latar itu apa tadi? Apa itu? Latar itu tempat ya. Tempat. Terus ada waktunya, ada suasananya. Contohnya di tempat. Ketika kamu menonton sebuah cerita sinetron atau membacakan sebuah cerita, kamu tahu tempatnya. Di mana tempatnya? Oh, mungkin di hutan. Oh, mungkin di rumah. Kalau di rumah berarti tempat dia. Kalau di kota berarti tempat dia, seperti itu. Yang kedua ada suasana. Bagaimana suasananya? Ketika kita berada di desa, suasananya hening. Ketika kita berada di kota, maka suasananya bagaimana? Hiruk-pikuk seperti itu ya. Ketika kamu berada di kamar, bagaimana suasananya? Bagaimana? Sepi. Tidak mungkin dia seperti di kota. Ribut dia kalau di kamar, seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga apa lagi? Waktu. Kapan? Kapan dia pergi? Contohnya, oh, dia pergi tadi pagi. Boleh, waktu ya. Dia sudah berangkat jam 10 tadi malam. Boleh. Tanggal 19 baru dia berangkat. Boleh, itu waktu. Jadi tadi kamu bertanya tentang latar dan alur. Di alur ini ada 3 pembagian. Satu dia apa? Alur maju. Jadi ceritanya diawali dari awal sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur. Dia melihat kembali ke masa lalu. Yang ketiga apa? Alur maju mundur. Jadi di dalamnya ada alur campuran seperti itu. Jadi tadi bertanya si Elsa, apa itu alur Bu? Apa bedanya alur dengan latar? Yang itu tadi ya, alur kamu sudah mengetahui, latar juga kamu sudah mengetahui. Ada lagi yang bertanya? Apa itu si Christian? Bu, tugas LKP ini kemarin kamu perlu kali berbagi lagi karena saya lihat masih ada yang salah. Tugas LKPD minggu yang lalu tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ya, kalau masih ada kesalahan tetap kita ulang itu ya, biar lebih paham lagi kamu. Kita ulang kembali nanti. Karena saya ingat kemarin masih ada yang bersalahan, belum pas dia. Ini ada 2 kelompok yang salah. Jadi nanti kita perbaiki lagi setelah selesai ini. Seperti itu ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah pas? Sudah pas pertanyaannya? Kalau sudah pas, sebelum saya tayangkan untuk video pohon keramat, nanti saya bagikan kembali link apa? Untuk membuatkan link mappingnya. Nanti kamu tuliskan bagaimana di situ orientasinya, bagaimana resolusinya, bagaimana komplikasi yang terjadi dalam video tersebut. Jadi kamu simak, kamu dengarkan, kamu lihat supaya bisa kamu
tuliskan. Sekalian nanti dengan LKPD-nya ya. Baik, Ibu tayangkan untuk videonya. Awali dengan gambaran letak Gunung Beser dan keangkeran gunung tersebut. Konon, di sana Jaya Sakti yang menjadi incaran Belanda bersembunyi. Hal itu sangat dipercaya oleh penduduk kampung karena ada beberapa orang yang pernah masuk tetapi ia tidak bisa kembali. Itulah sebabnya sehingga penduduk hanya berani sampai ke kaki gunung. Namun berbeda dengan tokoh saya pada cerpen tersebut, ia justru mengagumi keindahan Gunung Beser, menyukai dan menikmati udara dingin dan air dari gunung tersebut. Setiap subuh kakeknya akan membangunkan dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Ia sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Di sisi lain, Gunung Beser merupakan sumber air yang melimpah bagi penduduk, utamanya para petani. Bila musim panen tiba, para petani yang punya sawah luas akan mengadakan syukuran dan mengundang para tetangga. Bagi anak-anak, sawah merupakan tempat yang paling banyak memberi kenangan. Anak-anak belajar mengaji di masjid dan yang menjadi gurunya sang kakek, kemudian diteruskan oleh Kang Kasim. Kakek merupakan tokoh yang dihormati oleh penduduk dan pengambil keputusan penting. Lanjut cerita, kedamaian kampung mulai terusik saat jalan besar menghubungkan kecamatan dan kabupaten diperbesar dan diaspal. Jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Remaja tidak sedikit yang meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik semakin santer diinformasikan oleh koran kecamatan. Masih lanjut. Saja. Pada kenyataannya, pembangunan kaki gunung semakin meluas dan semakin banyak orang yang datang. Tidak lama kemudian, kaki meninggal. Penggerak pembangunan akhirnya mencuri perhatian penduduk. Gunung Beser bercahaya siang malam oleh semaraknya listrik. Adanya perkelahian petani gara-gara berebut air, lalu pertanian menjadi tidak subur dan manusia yang tidak lagi bersahabat. Kekeringan di musim kemarau dan banjir-banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Di akhir cerita, tokoh saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Video dari pohon keramat. Jadi untuk pengisian di LKPD-nya, apa yang perlu kamu isi? Yang perlu di situ kamu disuruh menuliskan orientasi pada cerita tersebut. Terus kamu juga disuruh menuliskan masalah yang terjadi pada cerpen tersebut dan tuliskan juga dengan komplikasi serta penyelesaian cerita. Kamu sudah mendengarkan, maka kerjakan dulu LKPD dengan sekalian min mappingmu. Ayo kerjakan. Ambil penggaris, ada penggarisnya. Boleh dibuatkan bervariasi ya, bisa dibuatkan dengan potongan, bisa dibuatkan dengan bentuk bulatan, boleh kamu buatkan dengan bentuk gambar. Coba dulu. Ada sih penggarismu? Nah, memanjang buatkan ini. Bentuk apa pipian bulatan, langsung aja buatkan seperti ini.
Bentuk apa kamu buatkan lidah? Kotak-kotak. Kotak-kotak digunting. Digunting. Ya, sebelum yang pertama. Lanjut. Langsung membuatkan di sini. Tambah di sini. Tulis. Di atas saja mesti. Oh, ini nanti dipotong lagi kan? Dipotong. Oh, buat kena di sini. Di dalamnya. Orientasi. Kalau bentuk kotak membuatkan dia besar, nanti biar muat dia ceritanya. Oh, ini. Nah, tambah lebarnya. Ya. Iya, terus satu, dua, berapa kotak nanti kamu buatkan? 4, ya, oh masih cukup itu. Terus ini dipotong, langsung dibuatkan seperti ini. Ya. Sambil yang lain mengerjakan LKPD-nya.
kamu sudah membukanya di bahasa Indonesia di halaman 53. Jadi dari situ sambil kamu mendengarkan videonya tadi, sambil kamu baca juga di halaman 59. Biar lebih gampang, jelas kamu ketahui dan cepat kamu kerjakan. Sudah kamu ini belum siap ini. Silakan. Ini tugasnya. Langsung tuliskan apa di lidah ini, tuliskan biarlah si Kevin nanti yang menggambar besertanya dicekap kita. Buatkan judulnya. Spidol. Buatkan judulnya. Siapa si Elsa sudah mulai sudah bisa dipresentasikan di depan sambil menunggu temannya. Sudah ada yang siap? Sudah. Kelompok yang mana itu? Kelompok si Elsa, ayo. Kelompok si Elsa dulu. Setelah kami menonton video pengulangan, maka kami menganalisis unsur-unsur keberhasilan lain. 1. Orientasi. Terdapat pada paragraf 1 dan 2. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Di
setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar, atau pengarang memperkenalkan tempat yaitu Gunung Besar. Masih diorientasi pengarang yang memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Yang kedua, rangkaian peristiwa tentang kejadian Gunung Besar dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah terdapat pada paragraf 5 sampai 6. Yang ketiga, komunikasi. Adanya perselisihan dari penduduk kampung ketika terdapat banyak urusan pendidikan yang merencanakan pembangunan pabrik di kali gunung. Terdapat pada paragraf 17 sampai 28. Yang terakhir, resolusi. Terdapat pada paragraf terakhir, isinya saya hanya bisa mencatat peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti di majalah lain di kampung, saya memuatkan banyak hal. Ya, saya lihat dulu ini ya, coba dulu. Dia membuatkan, setelah dia membacakan video, maka kelompok si Elsa membuatkan unsur kebahasaan dalam cerita pohon keramat. Jadi di sini ada 4 unsur yang dibuatkan: orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Di orientasi, kata kecil suaranya siapa sih Elsa? Di orientasi ini dia membuatkan di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali tidak tepat karena terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Jadi pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser. Masih diorientasi, pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Jadi di orientasi ini, coba dengarkan dulu yang lain. Di orientasi setelah kamu membaca apa yang diperkenalkan di sini, coba. Orientasi apa? Bukan ceritanya. Apa yang diperkenalkan di situ? Ada tokohnya kan? Terus ada latarnya. Apa lagi? Apa yang kamu lihat? Di orientasi. Apa? Ya, suasananya. Terus yang kedua, setelah orientasi maka muncul dia rangkaian peristiwa. Dia membuatkan di rangkaian peristiwa tentang keindahan Gunung Beser dengan kesuburannya dan air yang sangat melimpah. Itu terdapat pada paragraf 5 sampai 6. Itu tadi saya pikir kamu sudah membacanya. Terus di komunikasi yang ketiga, adanya perselisihan ini sudah mulai, suasana mulai memuncak. Itu ada di komunikasi. Adanya perselisihan dari penduduk kampung ketika terdapat banyak lulusan pendidikan yang merencanakan pembangunan pabrik di kaki gunung. Terdapat pada paragraf 17 sampai 38. Terus muncul dia resolusi. Terdapat di paragraf terakhir. Isinya katanya di sini saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya si Elsa. Menampilkan yang terbaik, hanya suara si Elsa ini kecil. Terus tulisannya dia juga agak susah membacakan. Jadi untuk lain kali diperbaiki ya. Iya, kelompok yang lain. Kelompok si Vivien. Ya, ayo maju. Boleh 2 orang. Agak lantang suaranya ya. Gimana? Bacakan mulai dari awal, harus diturutkan dari awal. Kalau seperti ini kamu buatkan bentuknya. Coba bacakan. Nah, ibu yang ngasih apanya? Setelah kami menonton video Kesini. Lihat teman, biar bisa nanti dibuatkan penilaian. Berapa nilaimu? Ya. Setelah kami menonton video pohon beranak, kami dapat menganalisa orientasi pada cerpen tersebut. 1. Orientasi pada cerpen tersebut adalah terdapat pada paragraf 1 dan 2. Sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar, disebut gunung barangkali tidak tepat karena terlalu kecil. Tidak tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Pengarang memperkenalkan tempat yaitu Gunung Beser. Pengarang memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Ya,
Begitu. Lanjut lagi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa pada cerita tersebut adalah tentang pindahan gunung beser dengan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Terdapat pada paragraf 5 sampai 16. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi yang terdapat pada cerita tersebut adalah adanya perselisihan dari penduduk kampung ketika terdapat banyak lulusan pendidikan yang merencanakan pembangunan pabrik di kampung. Terdapat pada paragraf 17 sampai 38. Yang keempat, resolusi. Terdapat pada paragraf terakhir. Isinya, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain di kampung saya bagaimana dengan banyak hal. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya CPPN. Ada yang kurang? Apa itu? Suaranya tidak kedengaran. Iya, kecil suaranya ya. Jadi nanti kita periksa itu kebenarannya. Yang lain lanjut. Kelompoknya Cika. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Bergantian juga boleh membacakan. Ayo. Setelah kami menonton video pohon keramat, kami dapat menganalisis unsur kebangsaannya. 1. Orientasi. Terdapat pada paragraf 1 dan 2. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tetapi penduduk setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung beser. Pengarang memperkenalkan latar tempat gunung beser dan pengarang mulai memperkenalkan tokoh gunung Mbak Jaya Sakti. 2. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa tentang keindahan gunung beser dengan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Tepat pada paragraf 17 dan 13. Terdapat pada paragraf 17 dan sampai 38. Ya. Yang ketiga, komplikasi. Adanya perselisihan dari penduduk kampung ketika terdapat banyak lulusan pendidikan yang merencanakan pembangunan pabrik di kaki gunung. Terdapat pada paragraf 17 sampai 38. 4. Resolusi. Terdapat pada paragraf terakhir. Isinya, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cika. Jadi mereka membuatkan secara berurutan. Kalau di unsur kebahasan di keempat contoh ini dia harus berurutan. Jangan kamu buatkan resolusi duluan baru orientasi atau rangkaian peristiwa duluan baru komplikasi. Jadi di sini dia harus berurutan. Mulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi sampai di resolusi. Mereka sudah berusaha juga membuatkan, kamu mendengarkan tadi dari video dan juga membacakan dari mana nih? Kamu baca dari buku bahasa Indonesia di halaman 53. Nanti saya ulang kembali membahas. Yang selanjutnya, satu lagi. Iya, kelompok si Kevin, ayo. Ya, ayo baca. Kamu aja apa, Kevin? Kecil suaranya. Setelah kami menonton video keramat, kami dapat menganalisis unsur kebahasaan dalam cerita tersebut, yaitu yang pertama orientasi. Terdapat pada paragraf 1 dan 2 di sebuah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar disebut gunung barangkali. Disebut gunung Barangkali tidak tepat karena terlalu kecil, lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung beser. Ya. Pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu gunung beser
Masih di orientasi pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Yang kedua, rangkaian peristiwa tentang keindahan gunung besar dengan kesuburannya, dengan air yang sangat melimpah, terdapat pada paragraf 5 sampai 16. Tiga, komplikasi. Adanya perselisihan dari penduduk kampung ketika terdapat banyak lulusan pendidikan yang merencanakan pembangunan pabrik di kaki gunung. Terdapat pada paragraf 17 sampai 18. Resolusi. Terdapat pada paragraf terakhir. Isinya, saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi, seperti remaja lain di kampung. Saya kebingungan dengan banyak. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk kelompoknya si Kevin. Ada yang kurang kan? Apa yang kurang? Iya, suaranya ini kan bisa dibuatkan suaranya. Ketika kita membacakan, kita buatkan dulu dengan volume yang pas di ruangan seperti itu. Iya, kita lihat kamu sudah membahas bagaimana unsur kebahasaan dalam cerita Pohon Keramat. Kita lihat di sini ada 4 aspek yang perlu kita kaji. 1, dia orientasi, 2, rangkaian peristiwa, 3, komplikasi, 4, resolusi. Setelah kamu menyimak tadi video tersebut dan membacakan di buku Bahasa Indonesia di halaman 53, maka kamu dapat menyimpulkan bahwa di orientasi itu yang benar terdapat pada paragraf 1 dan 2. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Gunung yang tidak begitu besar disebut gunung barangkali tidak tepat karena terlalu kecil. Lebih tepatnya di sebuah bukit, tapi penduduk setempat sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser dan pengarang mulai memperkenalkan tokoh yaitu Mbah Jaya Sakti. Tadi sudah saya terangkan di orientasi itu apa yang dikenalkan di situ. Yang pertama ada tokohnya, ada latarnya dan sebagainya. Yang kedua setelah orientasi maka muncul dia rangkaian peristiwa. Apa itu rangkaian peristiwa? Coba lihat bukumu. Apa rangkaian peristiwa? Bukan pengertian secara keseluruhan, bukan dari pengertian video. Apa? Apa itu rangkaian peristiwa? Di nomor 2, coba kamu dulu. Apa itu? Di rangkaian peristiwa. Awal mula permasalahan. Apa? Awal mula permasalahan. Di rangkaian peristiwa itu apa? Dia menceritakan apa? Awal mula permasalahan. Awal mula permasalahan. Maka muncullah dia tentang keindahan Gunung Beser dengan kesuburannya, dengan air yang melimpah, terdapat pada paragraf 5 dan 16. Di komplikasi, apa tadi komplikasi itu? Komplikasi, setelah rangkaian peristiwa muncul komplikasi. Apa itu? Masalah yang terjadi sudah mulai memuncak dia di situ. Sudah mulai memuncak. Maka di cerita ini adanya perselisihan, sudah muncul dia apa? Pertikaian. Sudah muncul pertikaian antara penduduk kampung ketika terdapat banyak lulusan sarjana katanya. Terdapat banyak lulusan sarjana yang merencanakan pembangunan pabrik. Itu ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 17 sampai 38. Setelah muncul pertikaian, maka ada resolusi. Apa itu resolusi? Bagian terakhir berisi pemecahan. Bagian terakhir berisi apa? Pemecahan masalah. Di resolusi ini bagian terakhir untuk pemecahan masalah. Setelah ada konflik yang kemarin, maka ada di situ pemecahan masalah.
dengan banyak hal. Itu ya. Itulah untuk mind mappingmu. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan semakin kamu suka dan semakin paham. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya kumpulkan dulu. Sudah selesai KPD-mu? Sudah. Mana KPD-mu? Kamu juga sudah selesai. Hah? Kami juga sudah selesai. Ini sudah. Nanti diperiksa. Sekarang Ibu mau bertanya, ketika proses pembelajaran untuk kali ini, bagaimana perasaan kamu? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana perasaan kamu setelah kita masuk di pembelajaran 36? Apa Elsa? Senang. Cika? Merasa lebih mengerti tentang menelaah unsur kebahasaan apa? Cerpen, terutama cerpen pohon keramat. Berarti kamu sudah semakin mengerti. Di kelompok ini, apa yang kamu dapatkan setelah kita mempelajari menelaah unsur kebahasaan cerita pendek, terutama pohon keramat? Apa? Mendapat pengetahuan? Iya. Si Kevin, apa yang kamu dapat Kevin? Apakah kamu senang atau tidak senang atau bagaimana Kevin? Kamu senang? Senangnya di mana? Oh, dia senang dengan membuatkan seperti katanya. Kita harus membuatkan apa ini? Membuatkan, berarti dibuatkan di fokus, dibuatkan ke PowerPoint, dan dibuatkan ada gambar-gambar seperti itu ya. Di kelompok ini apa? Apa yang kamu rasakan? Senang. Si Christian hanya senang. Bagaimana? Memperluas literasi. Ya, betul itu, memperluas literasi. Si Joseph dulu. Apa yang kamu dapat setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, Joseph? Menambah ilmu. Yang lain, satu lagi. Apa yang kamu dapat? Menambah wawasan. Kamu merasa senang. Mudah-mudahan seperti ini selanjutnya. Seperti ini ya. Kalau bisa Bu, kita buatkan saja lah. Ada gambar-gambarnya. Kalau bisa Bu, kita buatkan aja lah. Ada poin-poinnya nanti seperti ini. Kalau bisa Bu, setiap hari kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri kamu, untuk diri kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk kamu. Selamat siang. Jadi sebelum kita menutup acara kita di proses pembelajaran pada siang hari ini, siapa memimpin kebaktian? Siapa? Ayo buatkan rekan.